Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, entah buat perpu yang lebih penting lagi. Dengan penetapan Perpu 1 tahun 2020 menjadi undang-undang untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial, ancaman perekonomian, dan stabilitas sistem keuangan. Nggak ada masalah, jalan aja di DPR, silakan jalan dibahas, di MK mari kita bertemu membahas. Nah, tapi nanti kalau tidak sependapat dengan itu kita uji, kita adu argumen. Nah, tidak perlu ada yang panik, tidak perlu ada yang takut, tidak perlu ada yang marah. Mari kita ketemu di pengadilan, mari kita ketemu di Undang-undang COVID-19 digugat, apa yang disembunyikan? Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update berita terbaru dari kami. Undang-undang COVID-19 digugat, apa yang disembunyikan? Amin Rais mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Langkah ini diambil setelah gugatan Amin dan kawan-kawan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditolak oleh MK. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berisi tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Berdasarkan yang tertera di laman resmi MKRI, gugatan tersebut dimohonkan pada Rabu 1 Juli 2020. Selain Amin, gugatan itu juga dimohonkan oleh sejumlah pihak seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono, dan mantan Penasihat KPK Abdullah Hihamahua. Dalam gugatannya, Amin dan kawan-kawan menyoal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara formal dan material. Dari segi formal, pemohon memandang bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Pasalnya, persetujuan DPR untuk menetapkan Perpu 1 tahun 2020 sebagai undang-undang diberikan dalam satu masa persidangan, yaitu masa sidang 3. Pengajuan penetapan Perpu sebagai undang-undang disampaikan pada 2 April 2020, kemudian disetujui pada 15 Mei 2020. Petikan permohonan berbunyi, seharusnya apabila DPR menerima Perpu nomor 1 tahun 2020 pada masa sidang ketiga, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020 dilakukan pada masa sidang keempat. Selain itu, pemohon juga berpandangan bahwa langkah DPR menyetujui Perpu tanpa melibatkan DPD bertentangan dengan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang 1945. Secara material, pemohon menyoal pasal 2 ayat 1 huruf A angka 1, 2, dan 3, pasal 27 serta pasal 28. Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran di atas 3% PDB tanpa adanya batas maksimal dan meningkat Undang-Undang APBN sampai tahun anggaran 2022. Dengan adanya norma ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dianggap menghilangkan fungsi legislasi dan budgeting DPR. Pasal tersebut juga dinilai melanggar ketentuan konstitusi yang menyebut bahwa Undang-Undang APBN bersifat periodik atau harus ditetapkan setiap tahun.
Kemudian, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur bahwa pemerintah dan pejabat yang menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Pemohon menilai pasal tersebut memberikan hak imunitas yang sangat mungkin berkembang menjadi kesewenang-wenangan. Pasal ini juga dianggap berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Terakhir, Pasal 28 mengatur mengenai tidak berlakunya 12 undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ke-12 undang-undang itu tetap ada dan berlaku, tetapi sebagian ketentuan dalam undang-undang itu tak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan penanganan COVID-19. Keberadaan pasal tersebut dipandang pemohon berpotensi menjadikan kewenangan presiden absolut dan tak terbatas. Dalam petitumnya, Amin Rais dan kawan-kawan meminta supaya Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut 3 pasal di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat. Demikian informasi dari kami, Berita Debat.